Budaya sesajen di kalangan masyarakat Jawa merupakan salah satu praktek yang mencerminkan perpaduan antara kepercayaan animisme, Hindu-Buddha, dan pengaruh Islam. Sesajen atau persembahan merupakan simbol penghormatan atau permintaan perlindungan dan berkah kepada roh nenek moyang, dewa-dewi, atau kekuatan gaib lainnya. Tetapi di tempat saya, sesajen ini digunakan untuk mengirim doa, mempersembahkan doa untuk orang yang sudah meninggal. Kadang digunakan sebelum bulan puasa dan menjelang lebaran atau waktu sore sebelum takbir berkumandang. Dalam konteks kepercayaan Jawa, sesajen biasanya terdiri dari berbagai bahan seperti bunga, makanan, rokok, dan lain-lain yang disusun dengan cara tertentu dan diletakkan di tempat-tempat yang dianggap sakral atau penting secara spiritual. Tujuannya untuk menghormati dan memohon perlindungan dari roh halus atau leluhur. Seiring dengan penyebaran dan pemantapan Islam di Jawa, banyak praktik tradisional termasuk sesajen telah berubah atau diintegrasikan dalam konteks yang lebih islami. Misalnya dalam konteks Islam, persembahan berupa doa, sedekah, dan amal jariah menjadi lebih umum, menggantikan sesajen fisik dalam banyak konteks. Menjelang Idul Fitri, umat Muslim di Indonesia termasuk di Jawa lebih fokus pada praktek keagamaan Islam. Tradisi ini tidak secara eksplisit mencakup sesajen dalam bentuk tradisional Jawa. Namun, beberapa kebiasaan yang mungkin memiliki akar serupa dalam budaya lokal bisa dilihat seperti: yang pertama, bersih desa. Di beberapa tempat di Jawa ada tradisi yang disebut bersih desa. Meskipun tidak selalu melibatkan sesajen dalam bentuk klasik, praktek ini mencakup serangkaian ritual yang bertujuan untuk membersihkan desa dari pengaruh negatif. 2. Ada nyadran. Nyadran merupakan tradisi yang dilakukan di beberapa bagian Jawa untuk menghormati leluhur dengan mengunjungi kuburan dan membersihkannya. Seringkali disertai dengan doa, pemberian sesajen berupa bunga, makanan, dan lain-lain. Nyadran umumnya dilakukan menjelang bulan Ramadan, bukan menjelang Idul Fitri, tetapi relevan karena merupakan bagian dari siklus tahunan yang sama. Lihat tradisi sesajen menggunakan teori interaksionisme simbolik. Di dalam sesajen, seluruh alat-alat yang digunakan memiliki makna masing-masing. Yang pertama, bunga. Bunga sering digunakan dalam sesajen sebagai simbol kesucian, keindahan, dan kehidupan. Setiap warna dan jenis bunga mungkin memiliki makna khusus. Misalnya, dalam tradisi Hindu Bali, bunga dikaitkan dengan dewa-dewa dan arah mata angin. Makanan yang dipersembahkan dalam sesajen sering melambangkan berkat kelimpahan. Makanan ini bisa berupa nasi, buah-buahan, kue, atau bahkan masakan yang lebih spesifik yang dianggap menyenangkan dewa atau roh. Selanjutnya ada air. Air sering digunakan dalam sesajen sebagai simbol pembersih dan kehidupan. Ada juga yang di situ ada seperti teh dan kopi yang dipersembahkan untuk orang yang sudah meninggal. Yang sering juga kita jumpai di situ terdapat kue apem. Di sini kue apem memiliki simbol yang kaya dan berlapis. Kue ini dibuat dari bahan-bahan seperti tepung beras, gula, santan, dan lain-lain. Dan teksturnya lembut, rasanya yang manis. Dalam berbagai sesajen dan upacara, kehadiran kue apem tidak hanya sebagai elemen yang menambahkan keragaman kuliner, tetapi lebih jauh lagi sebagai pembawa makna dan simbol yang mendalam.
mencerminkan nilai-nilai spiritual dan kebudayaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang sering kita jumpai di dalam sajian itu sering ada buah pisang. Di sini buah pisang memiliki makna simbol yang penting dan beragam. Pisang sering dianggap sebagai simbol kemakmuran, kesuburan, dan kelimpahan. Keberadaan pisang dalam sajian bukan hanya sekedar bahan saja, melainkan memiliki makna mendalam yang terkait dengan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam masyarakat. Tradisi sesajen merupakan jendela ke dalam kekayaan budaya dan spiritual suatu masyarakat. Melalui praktek ini, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai kesucian, kesuburan, dan kohesi sosial terpelihara dan dipelihara dari generasi ke generasi. Tradisi sesajen bukan hanya sekedar serangkaian tindakan ritual, tetapi juga warisan berharga yang menghubungkan kita dengan leluhur kita, memperkuat identitas kita, dan memperdalam pengalaman spiritual kita. Saat kita memahami dan menghormati tradisi sesajen, kita juga memperluas pandangan kita tentang keanekaragaman budaya di dunia ini, serta pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang.